Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa Indonesia. Selamat berjumpa sahabat-sahabat FB Pro dimanapun Anda berada. Di hari kedua ini saya setelah menyambangi pondok pesantren As-Salam. Alhamdulillah di hari kedua saya akan mencoba ngobrol-ngobrol ya. Kalau kemarin itu sama Pak Yainya, sekarang saya supaya ada balance. Saya ingin mengorek sejauh mana ini Ibu Nyainya mendampingi beliau. Kita saksikan bersama, ikuti bersama video kami dengan dialog ringan atau ngobrol-ngobrol ringan. Kali ini di hari kedua ini silaturahmi kami ke Pondok Pesantren As-Salam. Kali ini akan ngobrol dengan Ibu Nyai. Ayo kita ikuti terus video kami dengan obrolan ringan ini. Kita sapa Bu Nyainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nyai. Saya di sini sudah hari kedua ya. Hari kedua silaturahim. Sekalian nanti akan pamit lah. Karena memang akan kembali ke rutinitas ke Jakarta. Iya. Alhamdulillah selama di sini kami mendapatkan ya sambutan yang luar biasa ya dari pihak pondok pesantren, sehingga bisa bertahan 2 hari pemirsa. Ada sedikit unek-unek Bu Nyai setelah kemarin saya dialog dengan Pak Yainya terkait dengan kesuksesan beliau ya. Karena ketika ada suami yang sukses, di belakangnya ada istri yang sangat kokoh, yang sangat kuat mendampingi beliau. Amin, mudah-mudahan seperti kami itu. ingin mengetahui kiat ya, kiat-kiat Bu Nyai mendampingi sang suami ini seperti apa. Dan boleh dikenalkan pula Bu Nyai ini asal dari mana ya, dan background pendidikan dari mana, karena yang saya tahu ini kolaborasi seorang suami dan istri pasti ada lah itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga maupun aktivitas mengajar pasti terlibat. Makanya dari itu silakan Bu Nyai kenalkan dengan pemirsa kami terkait dengan asal Bu Nyai dari mana, terus background pendidikan dari mana, dan tadi yang terutama yang pertama tadi kiat mendampingi suami sukses. Silakan. Baik, saya ini kalau asal dari Majalengka Pak. Majalengka ya. Majalengka. Masih Jawa Barat ya. Masih Jawa Barat. Kemudian saya menempuh pendidikan itu di Buntet. Buntet pesantren. Di Buntet pesantren. Jadi di sana itu sekolah berikut pondok. Nah kebetulan di pondok itu yang sekarang menjadi suami itu beliau adalah guru saya. Gurunya. Iya, guru saya. Cinlok ya. Yang akhirnya menjadi suami begitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di Cirebon ya, BBC ya, BBC Cirebon. Alhamdulillah. Berhenti beberapa tahun karena punya anak ya. Akhirnya setelah ada kesempatan, anak-anak sudah mulai besar, saya kembali melanjutkan begitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Untuk menunjang ya, untuk menunjang mendukung apa yang Pak Kiai lakukan. Betul, ya. Iya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan tidak hanya berhenti sampai istilahnya kita menikah saja begitu kan. Setelah menikah pun ada banyak peluang asalkan kita mau begitu. Betul. Bukan jadi sebuah alasan untuk berhenti. Bukan alasan, bukan halangan ya. Penting ada kemauan. Iya, ada kemauan. Dan alhamdulillah suami mendukung penuh, apalagi mungkin ini salah satu untuk penunjang juga. Karena kita sedang istilahnya membangun lembaga juga begitu ya. Tentunya dibutuhkan sumber daya yang mumpuni kan begitu. Luar biasa. Dan kemarin itu saya sempat dialog dengan beliau terkait dengan pembelajaran IT ya. Saya masih agak kurang puas kurang puas lah terkait dengan keterangan beliau, karena memang kami hadir ke sini dadakan. Jadi saya mohon waktunya, barangkali Bu Nyai bisa menjelaskan tentang pembelajaran IT itu sejauh mana ya. Oh iya, kita kan memang di sini mempunyai rencana menyediakan pelayanan belajar begitu ya, yang berbasis digital. Itu karena kita melihat kondisi sekarang, kita itu hidup di mana zaman sekarang itu disebutnya era disrupsi begitu. Di mana kita dikagetkan dengan perkembangan zaman
atau kecanggihan teknologinya yang sangat pesat begitu. Betul. Dan itu sangat berdampak pada anak-anak kita. Dampaknya tentu saja bisa positif dan bisa negatif, begitu kan. Nah, akhirnya karena dampaknya sangat besar, kita memikirkan bagaimana agar dampak itu lebih banyak positifnya. Kalau seumpama saat ini anak-anak itu mempunyai HP atau handphone, itu mereka anggap sebagai untuk apa? Games atau alat hiburan saja. Kita itu ingin suatu saat mereka mengatakan bahwa saya punya handphone ini untuk belajar loh. Gitu. Saya punya handphone ini untuk media saya mencari bahan belajar begitu ya. Tentunya dengan tidak meninggalkan bahan belajar utama seperti buku dan lainnya begitu, supaya perkembangan zaman saat ini itu tidak banyak hal negatif yang turun ke anak, tapi lebih banyak positifnya gitu. Akhirnya kita sediakan pelayanan belajar yang berbasis digital supaya mengubah fungsi utama handphone mereka yang selama ini mereka gunakan hanya untuk games, hiburan gitu ya, main-main, bersosmed ria lah istilahnya. Begitu sih mungkin diantaranya, melihat perkembangan zaman lah gitu. Intinya memberikan pembelajaran sedini mungkin kepada anak-anak kita bahwa alat itu bisa bermanfaat dan bisa madorot ya. Intinya itu kita arahkan ke yang lebih bermanfaat ya. Mereka melek teknologi tapi ke dalam hal yang positif begitu. Jadi jangan hanya melek teknologi hanya untuk hal-hal negatif saja. Itu sih untuk mencegah hal-hal demikian. Alhamdulillah, luar biasa itu. Mudah-mudahan apa yang Assalam agendakan tujuannya nyampe sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Amin, Tadi belum dijawab tuh yang awal itu saya penasaran Kiat mendampingi suami sukses. Nah itu harus karena pemirsa di sini kan menanti barangkali gimana sih Kiat kalau punya suami ingin sukses gitu, barangkali bisa disampaikan. Sebetulnya tidak ada cara-cara khusus ya Pak artinya mengalir saja. Cuma memang kita itu selama ini selalu mempunyai prinsip untuk selalu fokus ke depan gitu. Artinya kita selalu saling mengingatkan tidak usah atau tidak perlu tengok kanan kiri lah istilahnya. Kalaupun menengok kanan ataupun kiri ada sesuatu yang bisa kita ambil, kita ambil. Kalaupun ada banyak hal yang tidak berpengaruh apapun atau justru bahkan berdampak negatif ya kita buang gitu. Selama ini kita selalu fokus karena kita yakin dengan ikhtiar kita begitu ya, dengan usaha kita, kalaupun hasil ya Gusti Allah yang menentukan begitu. Allah luar biasa. Perjuangan sampai saat ini kalau dikatakan sulit ya memang sulit, dikatakan susah ya tidak ada perjuangan yang mudah kan begitu ya. Tapi ya tidak ada cara-cara khusus, semuanya mengalir. Yang penting saling mendukung, saling support, saling istilahnya menguatkan begitu saja luar sih biasa. Selayaknya suami istri pada umumnya. Luar biasa ya, karena memang saya membayangkan ya, apalagi seorang kiai memang kesibukannya luar biasa karena beliau itu kan mengurusi tidak hanya mengurusi rumah tangga sendiri saja, ada umat yang harus diurusi, harus diopeni. Nah itu yang sangat luar biasa ketika sang suami pulang malam. Berarti kan Umi harus siap. Harus siap ketika menerima suami pulang malam. Itu kan harus siap. Luar biasa Umi. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya umumnya seluruh Indonesia tentunya. Dan sebetulnya pengen banyak obrolan, cuman waktu pula yang tidak mengizinkan. Kami harus kembali ke aktivitas ke Jakarta. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas sambutannya, atas pelayanannya di sini, dan hanya bisa berdoa mudah-mudahan cita-citanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabatku, obrolan ringan ini sebagai penutup dan pamitan tentunya kepada beliau Sohibul Bait di sini setelah kami menyamangi atau silaturahim ke Cirebon, tepatnya di Desa Padongan Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.